Uwais Al-Qarni yang tidak punya kendaraan berangkat bersama ibunya yang tidak bisa jalan. Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Ternyata dia menggendong ibunya. Dia menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Jarak Yaman dengan Mekah 590 kilo. 590 kilo dia gendong ibunya dari Yaman ke Mekah, pulang balik. Uwais Al-Qarni sudah melatih dirinya 8 bulan mengangkat anak sapi. Ternyata maksudnya dia ingin kuat supaya bisa menggendong ibunya. Kalau kita tanya diri kita sekarang, Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita menggendong ibu kita? Bagaimana cara kita merawat ibu kita? Kadang-kadang ibu kita hanya mau dipindahkan sedikit, tapi kita menggerutu. Kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu, tapi kita dibatasi oleh diri kita sendiri. Kita biarkan ibu kita melarat. Kita biarkan ibu kita keluar orang tua kita. Sementara kita bisa jadi bermewah-mewahan, tapi kita tidak peduli dengan orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah tarwih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus Bapak Ngamalebita, Bapak Dr. Haji Andi Basopashar Pajalangi, yang sama-sama tentu kita maklumi beliau adalah penggerak, inisiator dari terbangunnya Masjid Songko-Reca ini. Jamaah yang dirahmati Allah, saya diamanahkan untuk menyampaikan topik yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Tentu tidak ada perbedaan pendapat berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Secara mutlak kita sebagai anak mempunyai kewajiban untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Karena dengan berbakti kepada orang tua inilah bisa menjadi pintu kita mendapatkan surga. Banyak jamaah yang berbahagia, begitu banyak sebenarnya pintu-pintu masuk surga. Banyak jalan kita mendapatkan surga. Tapi ternyata pintu-pintu tersebut tentu berbagai tantangan, resiko yang harus kita lakukan supaya bisa mendapatkan tersebut. Sementara berbakti kepada orang tua, pintu itu justru ada di rumah kita masing-masing. Di rumah kita ada orang tua, ada orang tua kita yang tentu sangat bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menggambarkan bagaimana mestinya kita berbakti kepada orang tua melalui sebuah
kisah yang cukup menarik untuk kita renungi. Bagaimana seseorang yang berbakti kepada orang tua dengan luar biasa. Ada seorang pemuda di Yaman, namanya Uwais bin Qarni. Uwais bin Qarni ini seorang pemuda yang hidup di zaman Nabi, hidup sesaman dengan Nabi, tapi tidak pernah ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Padahal Uwais bin Qarni ini sangat ingin ketemu dengan Rasulullah, sangat rindu ingin ketemu dengan Rasulullah. Bahkan begitu inginnya ketemu dengan Rasulullah, dia sering memimpikan Rasulullah. Kapan dia bisa ketemu? Satu-satunya yang menghalangi Uwais bin Qarni untuk ketemu dengan Rasulullah adalah karena ada ibunya. Ada ibunya yang harus dia rawat, yang harus dia asuh sendiri karena dia anak yatim. Bapaknya sudah meninggal, dia hanya hidup dengan ibunya. Dia tidak ingin meninggalkan ibunya. Tapi ibunya juga sangat mengerti. Sehingga pernah suatu ketika Uwais bin Qarni dipanggil oleh ibunya, ditanya oleh ibunya, kalau kau nak ingin ketemu dengan Rasulullah di Madinah, sekali lagi tinggal di Yaman, Nabi tinggal di Madinah. Hitung-hitung jarak antara Yaman dengan Madinah itu kurang lebih 1.500 km. Sangat jauh. Dan pada saat itu kendaraan yang paling cepat bisa digunakan hanya dengan kuda atau dengan unta. Perjalanan sejauh 1.500 lebih dari Yaman ke Madinah. Ibunya mengizinkan, tapi dengan satu syarat. Kau boleh datang ke Madinah, bertemu dengan Rasulullah, tapi setelah ketemu dengan Rasulullah, kembali ke sini. Langsung kembali ke Yaman. Gembiralah hati Uwais bin Qarni karena diberi izin. Dengan bergegas, Uwais bin Qarni meninggalkan Yaman setelah menitipkan ibunya kepada saudara-saudaranya yang lain. Berangkatlah Uwais bin Qarni ke Madinah untuk ketemu dengan Rasulullah. Berhari-hari berjalan kaki, karena Uwais bin Qarni ini bukan orang kaya, dia orang yang miskin, tidak punya banyak harta benda, sehingga dia hanya bisa berjalan kaki, tidak dengan kuda, tidak dengan unta. Dia berjalan kaki dari Yaman ke Madinah, kurang lebih 1.500 kilo, untuk ketemu dengan Rasulullah. Begitu cintanya kepada Rasulullah. Singkat kisah, sampai di Madinah, segeralah dia mencari rumah Rasulullah. Setelah diketahui rumah Rasulullah, diketuk-ketuklah rumah Rasulullah. Yang keluar adalah seseorang wanita, yaitu istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha. Bertanyalah Uwais bin Qarni, saya Uwais bin Qarni dari Yaman, ingin ketemu dengan Rasulullah. Apa jawaban Aisyah? Aisyah menjawab, Rasulullah tidak ada di rumah. Aisyah dalam sebuah Nabiullah Muhammad SAW dalam sebuah perjalanan perang, kedatangan Uwais al-Qarni untuk ketemu dengan Rasulullah, ternyata Rasulullah saat itu tidak ada di rumah, tidak ada di Madinah. Padahal sekali lagi perjalanan 1.500 kilo dilalui oleh Uwais bin Qarni hanya untuk ketemu dengan Rasulullah. Maka kemudian ditanya kembali Aisyah, kapan Rasulullah kembali? Paneli supemeng. Dijawab oleh Aisyah, belum jelas, belum tentu kapan Nabi kembali.
bisa jadi sebulan, bisa jadi 2 bulan, bisa jadi 3 bulan. Uwais bin Qarni yang sangat ingin ketemu dengan Rasulullah, tapi dia juga ingat pesan ibunya. Kalau kau sudah sampai nak, sudah ketemu dengan Rasulullah, kembali. Maka Uwais bin Qarni karena cintanya kepada ibunya, hari itu juga dia kembali ke Yaman. Tujuannya ke Madinah untuk ketemu Nabi, tapi tidak ada Nabi di rumah. Dia tidak menunggu, dia pulang kembali untuk mengurus ibunya, untuk berbakti kepada ibunya. Jadi begitu kecintaan Uwais bin Qarni kepada ibunya, begitu juga dengan kecintaannya kepada Rasulullah, luar biasa. Dia kembali ke Yaman tanpa ketemu dengan Rasulullah, karena dia teringat dengan ibunya. Dia ingin kembali mengasuh ibunya. Dia ingin kembali merawat ibunya. Di saat ibunya sudah mulai tua, jamaah yang berbahagia, tiba-tiba ada sebuah harapan ibunya, ibu Uwais bin Qarni. Dia panggil anaknya, wahai anakku, umurku sudah tidak lama lagi. Saya punya satu cita-cita. Saya punya satu keinginan yang sampai sekarang belum terkabulkan. Uwais bin Qarni yang begitu patuh kepada ibunya bertanya kepada ibunya, apa gerangan keinginan ibu yang belum tercapai sampai sekarang? Kata ibunya, wahai anakku, saya yang sudah tua ini sudah tidak bisa lagi berjalan. Saya ingin sekali menunaikan ibadah haji. Ibunya ingin naik haji, tapi ibunya sadar bahwa dia tidak punya harta benda yang banyak. Uwais bin Qarni seorang fakir miskin, tapi keinginannya untuk naik haji disampaikan kepada anaknya. Mendengarkan permohonan ibunya ini, jamaah yang berbahagia, Uwais Al-Qarni yang tidak punya apa-apa, dia berprinsip, saya harus berbakti kepada ibu saya. Dengan segala kekurangan, dia menyanggupi di hadapan ibunya, insya Allah bu, saya akan ajak ibu untuk naik haji. Maka apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni, jamaah yang berbahagia? Uwais Al-Qarni membeli seekor anak sapi. Yang biasanya kalau ada orang yang mau bepergian jauh, termasuk ketika ingin naik haji, pada saat itu yang dibeli adalah seekor unta yang besar atau seekor kuda yang kuat untuk bisa dipakai berjalan musafir menuju ke tanah suci. Tapi yang dilakukan Uwais Al-Qarni berbeda. Jelas sapi tidak bisa ditunggangi, dan itu pun yang dibeli adalah anak sapi. Sehingga penduduk Yaman menertawai Uwais bin Qarni, bagaimana mungkin kau bisa membawa ibumu ke tanah suci, kau hanya bisa membeli seekor anak sapi. Tapi ternyata apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni itu setiap pagi, setiap sore menggendong anak sapi itu. Nih Pak Iro, anak sapi di mana dibawa? Dibawa ke puncak bukit. Kandangnya ditempatkan di puncak bukit. Di pagi hari dia gendong sapi itu, dibawa di puncak gunung, di puncak bukit. Begitu juga sore hari, pulang balik dia menggendong sapi itu. Setiap hari dilakukan Uwais Al-Qarni. Semakin bingunglah orang-orang Yaman melihat kelakuan Uwais Al-Qarni. Banyak yang menghina, banyak yang mengejek. Bagaimana kau bisa menghajikan ibumu? Kau hanya punya seekor anak sapi. Setiap hari kamu hanya mondar-mandir menggendong anak sapi itu. Dan itu dilakukan hampir 8 bulan. Selama 8 bulan, Uwais Al-Qarni menggendong
anak sapi itu pulang balik dari bukit ke turun bukit, naik bukit. Dan semakin hari anak sapi itu pun semakin besar, anak sapi itu pun semakin berat. Tapi tidak berhenti Uwais Al-Qarni menggendong anak sapi itu. Sampai menurut riwayat sapi itu sampai pada 100 kilogram. Tapi terus diangkat, digendong oleh Uwais Al-Qarni. Pada saat menjelang ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji, sapi itu dijual. Dan hasil penjualan itulah yang dipakai sebagai bekal menuju tanah suci. Tapi yang unik jamaah yang berbahagia, Uwais Al-Qarni yang tidak punya kendaraan berangkat bersama ibunya yang tidak bisa jalan. Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Ternyata dia menggendong ibunya. Dia menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Jarak Yaman dengan Mekah 590 kilo. 590 kilo digendong ibunya dari Yaman ke Mekah, pulang balik. Uwais Al-Qarni sudah melatih dirinya 8 bulan mengangkat anak sapi. Ternyata maksudnya dia ingin kuat supaya bisa menggendong ibunya. Kalau kita tanya diri kita sekarang, Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita menggendong ibu kita? Bagaimana cara kita merawat ibu kita? Kadang-kadang ibu kita hanya mau dipindahkan sedikit, tapi kita menggerutu. Kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu, tapi kita dibatasi oleh diri kita sendiri. Kita biarkan ibu kita melarat, kita biarkan ibu kita keluar orang tua kita, sementara kita bisa jadi bermewah-mewahan, tapi kita tidak peduli dengan orang tua kita. Uwais Al-Qarni sekali lagi jemaah yang berbahagia, menggendong ibunya, tidak pernah mengeluh. Padahal berjalan kaki di tengah padang pasir, di tengah terik matahari, Uwais Al-Qarni tidak merasakan sedikit pun lelah. Begitu berbaktinya kepada orang tua. Itu dilakukan Uwais Al-Qarni dari Yaman ke Mekah, kembali dari Mekah ke Yaman. Uwais Al-Qarni tidak pernah merasakan sakit, tidak pernah mengeluh bagaimana merawat, menjaga ibunya dengan baik. Jamaah yang berbahagia, demi Allah, la tadkhulul jannah bisiyabika. Kita ini semua tidak ada yang masuk surga gara-gara pakaian yang kita pakai, karena kedudukan yang kita miliki. Wala bimalikah, kita tidak masuk ke surga gara-gara harta benda kita. Bahkan bukan karena ibadah kita masuk surga. Wala bisalatika wala bisiyamika, bukan karena salat kita, bukan karena puasa kita masuk ke dalam surga. Tapi yang membuat kita masuk surga adalah biqulubikum, karena hati kita yang patuh kepada orang tua, karena ketaatan kita mengasuh orang tua. Rasulullah Muhammad SAW ketika kembali dari perang tadi, ternyata sampai di rumahnya belum sempat Aisyah menyatakan ada orang yang mencari beliau, tapi Nabiullah Muhammad SAW langsung bertanya kepada Aisyah, adakah orang yang bernama Uwais Al-Qarni yang datang mencariku? Padahal tidak ada orang yang menyampaikan bahwa ada Uwais Al-Qarni yang datang mencarinya. Tapi ternyata malaikat yang datang kepada Rasulullah menyampaikan, ada Uwais bin Qarni yang ingin menemuimu. Uwais yang Al-Qarni adalah seorang yang terkenal di langit, tetapi meskipun tidak dikenal di bumi.
Karena malaikat semua tahu bahwa bagaimana kecintaan Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Aisyah mengatakan, betul, sejak kamu pergi ada seorang dari Yaman yang mencari kamu, namanya Uwais Al-Qarni. Mendengarkan itu di hadapan sahabat Rasulullah Muhammad SAW, Nabi balik kepada Ali dan Umar, sahabat Nabi. Dia menyampaikan kepada Ali dan Umar, wahai Ali, wahai Umar, suatu saat cari orang yang bernama Uwais Al-Qarni ini. Cari Uwais Al-Qarni. Untuk apa ya Rasulullah? Kata Umar, kata Ali, untuk apa saya mencari Uwais Al-Qarni dan dari Yaman itu? Kata Nabi, kalau kau temui orang ini, minta supaya dia memohonkan doa supaya kamu masuk ke dalam surga. Padahal jamaah yang berbahagia, kita tahu Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, laki-laki muda yang pertama masuk Islam. Umar bin Khattab rela mati demi Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Nabi meminta kepada Ali, meminta kepada Umar, cari Uwais Al-Qarni, minta doa sama dia. Padahal Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab itu dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi disuruh mencari Uwais, karena Uwais itu doanya makbul. Apapun yang diminta oleh Uwais dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang bisa kita petik dari kisah ini jamaah yang berbahagia? Bagaimana kita mestinya berbakti kepada orang tua. Jangan sampai kita banyak melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tua kita. Padahal sekali lagi, orang tua itu adalah pintu yang bisa dengan mudah kita peroleh mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di Saudi Arabia pernah terjadi seorang laki-laki yang menangis terseduh-seduh karena hari itu dia kalah bersengketa dengan adiknya. Ada seorang pemuda namanya Hisham Al-Fuwaidi. Di depan pengadilan agama, dia menangis terseduh-seduh. Kenapa dia menangis? Karena ternyata hari itu dia kalah bersengketa dengan adiknya. Mungkin kalau ada orang yang bersengketa, berpengadilan dengan saudaranya sendiri, kita bayangkan barangkali yang dia sengketakan itu adalah harta benda. Barangkali yang menjadi objek sengketanya adalah warisan. Na pengewangi manai, na pengewangi pengimpangi galungi dan sebagainya, harta benda yang ditinggalkan orang tuanya. Tapi ternyata Hisham Al-Fuhaidi bukan bersengketa dengan adiknya karena harta, bukan bersengketa dengan saudaranya karena warisan, tapi dia bersengketa dengan adiknya karena ingin sama-sama mengasuh adiknya. Husain Al-Fuhaidi ingin merawat ibunya, begitu juga adiknya. Map pengiwangi indokna, satu ingin merawat, yang lain juga ingin merawat. Tapi tidak ada kesepakatan, akhirnya dibawa ke pengadilan. Sekali lagi jemaah yang berbahagia, orang rela bersengketa dengan saudaranya hanya untuk mengasuh orang tuanya. Tapi kadang-kadang kita justru mengabaikan orang tua kita. Kadang-kadang kita tidak peduli dengan orang tua kita. Orang tua kita menangis, menelpon kita, mencari kita, tapi kita tidak kunjung datang. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, mari kita berbakti. Bagi kita yang masih punya orang tua, kesempatan kita untuk berbakti kepada orang tua, mencari pintu-pintu surganya Allah melalui berbakti kepada orang tua. Bagi kita yang sudah orang tuanya meninggal, jangan berhenti berbakti kepada orang tua. Kirimkan amalan-amalan soleh, karena salah satu amalan soleh yang masih terus didapatkan oleh orang tua kita adalah doa anak kepada orang tuanya, doa kita kepada orang tua, sehingga kita semuanya bisa mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah, mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibu, berbakti kepada bapak kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wassa'adah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.